Anggale net pau toktong do Yesus napuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, adik-adik GKI. Hai kids! Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, adik-adik semuanya, waktunya kita akan berdoa. Kalian semuanya duduk yang tenang ya. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari di kehidupan kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau beribadah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya sepanjang ibadah online ini ya Bapa, kami bisa duduk dengan tenang mulai dari awal puji-pujian sampai dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami mohon juga kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami berkenan Tuhan untuk ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ya, kita akan menyanyikan sekali lagi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik semuanya tetap semangat ya Ibu. Ibu undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di
adik-adik, kasih Tuhan itu indah sekali buat kita ya. Karena itu adik-adik masih tetap semangat memuji Tuhan. Oke, mari kita katakan sekali lagi lewat pujian kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Waktunya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Mari semuanya siapkan persembahan kalian. Kita angkat pujian untuk persembahan kita, Aku Diberkati. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus membawa persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyikan satu pujian untuk mengantar firman Tuhan, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima.
Adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk dengan tenang ya. Salam Hai Kid. Anak-anak, berjumpa lagi di Hai Kid hari ini. Kalian semuanya bersukacita hari ini? Tentu ya, walaupun mungkin ada yang sakit, ada yang sedang di luar kota, tetapi tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online di Hai Kid. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau menceritakan tentang kasih Tuhan kepada kita. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Hari ini kami telah siap untuk mendengarkan cerita. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mendengar cerita dengan baik atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di surga, pimpin kami, bukakan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti maksud Tuhan dari cerita yang akan kami dengar. Kami juga berdoa untuk ibu guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau nanya, siapa di antara kalian yang pernah berjanji atau mendapatkan janji? Ada? Oh, ada. Ya. Ada yang pernah berjanji, ada yang pernah menerima janji. Nah, anak-anak, Ibu juga punya pengalaman berjanji sama anak-anak Ibu. Waktu itu, Ibu bilang sama anak Ibu, "Nak, nanti kalau kalian naik kelas, Ibu belikan sepeda." Nah, ketika itu anak Ibu naik kelas. Akhirnya Ibu membeli sepeda dan saya kasih ke anak Ibu. Itu namanya Ibu menepati janji. Nah, anak-anak, hari ini kita juga mau mendengarkan cerita tentang janji yang ajaib. Kenapa disebut janji yang ajaib? Karena janji itu sudah diucapkan beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi tetap digenapi dengan tepat dan sempurna. Apakah janjinya itu? Nah, janjinya itu adalah tentang keselamatan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Anak-anak, manusia sering mengalami penderitaan, sakit, dan kesedihan di dalam diri mereka. Itu semua diakibatkan karena ada dosa di dalam kehidupannya. Itulah kondisi manusia yang menolak Allah dan tidak taat. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa upah dosa adalah maut atau kematian selama-lamanya. Tetapi Allah di surga mengasihi manusia. Allah yang penuh kasih, tetapi juga adil. Allah yang penuh kasih tidak mau manusia mati selama-lamanya.
Tetapi Allah yang adil mengharuskannya menghukum manusia. Lalu bagaimana Allah yang penuh kasih dan adil itu menyelamatkan manusia? Ia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Namanya Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa harus menanggung akibat dosa manusia. Ia mati di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah domba Allah yang memberikan nyawanya untuk menyelamatkan manusia dari kematian selama-lamanya. Anak-anak sekalian, ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan sudah memberitahukan kepada Nabi Yesaya bahwa Ia akan datang ke dunia menjadi sama seperti manusia atau menjelma menjadi manusia. Ini akan kita baca di Yesaya 53. Yesaya ada di Perjanjian Lama. Kita buka Yesaya pasal 53 ayat yang kedua sampai dengan 12. Sudah? Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ke-12. Anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai tunas tumbuhan di tanah yang kering. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ia bukan manusia yang tampan, ganteng, gagah, dan kelihatan berwibawa. Bahkan, tidak ada orang yang mau berpenampilan seperti Dia. Tuhan Yesus akan dihina, dijauhi orang. Padahal Dia menanggung dosa manusia. Ia dipukul, ditindas. Semua penderitaannya mendatangkan keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Manusia yang percaya kepadanya diselamatkan dari kematian selama-lamanya. Mari kita baca Yesaya 12b. Karena Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena Ia terhitung di antara pemberontak. Padahal Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Nah, anak-anak sekalian, karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus
sudah dipersiapkan lama sekali dan dilaksanakan dengan sempurna. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 6a dan c. Yesaya 53 ayat 6a dan c. Kita sekalian sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita ulangi sekali lagi. Yesaya 53 ayat 6a dan c. Kita sekalian sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, anak-anak, kita adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan akibat dosa kita. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Apa yang akan kita lakukan? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengar cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang menggantikan kami. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi hidup kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, pimpin kami agar kami percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Haikid berikutnya. Dah.